Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Puji syukur untuk kita semua masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat untuk hidup. Yuk, sebelum kita mulai, mari kita tepuk hak-hak anak ya Bu. Masih ingat sebelumnya yang sudah saya ajarkan hak-hak anak itu seperti apa? Betul. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Ada OY. Baik, kita mulai ya Bu. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. OY. Ya, betul. Mari ini kita akan membahas mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai deteksi dini kekerasan seksual. Poin yang akan kita bahas pelajari yaitu masih berkaitan dengan pembahasan pertemuan kemarin Bu, yaitu bagaimana cara pencegahan kekerasan di keluarga dan di masyarakat. Dari pembahasan yang sudah kita bahas kemarin, di sini saya akan coba ingat-ingat ya Bu ya, deteksi dini. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai deteksi dini kekerasan terhadap anak dan tanda-tanda terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Tanda-tanda terjadi kekerasan seksual terhadap anak dilihat dari gejala fisik, psikis, dan gejala yang tidak wajar. Kita sudah membuat contoh gambar atau contoh tulisan yang contoh gerakan-gerakan yang tidak wajar, gejala tanda dan fisik atau gejala tanda pada psikis. Baik, Baik Bu, sebelum kita mulai, coba dibuka buku panduan pintarnya halaman 22. Di situ menerangkan anak tidak mau sekolah. Ada yang mau bantu untuk membacakan ceritanya? Di sini ada cerita mengenai anak yang tidak mau sekolah. Baik Bu, akan saya bacakan saja contoh cerita anak yang tidak mau sekolahnya. Kisah ini bercerita tentang seorang anak kelas 1 SD yang tidak mau berangkat sekolah. Dia bernama Nina, anak dari Ibu Eda. Suatu hari, Nina menangis terseduh-seduh di depan rumahnya karena tidak mau berangkat sekolah. Di saat Nina sedang menangis, seorang ibu bernama Ibu Ati bersama anaknya berjalan, melewati dan menghampiri Nina. Sebagai tetangga, Ibu Ati berusaha menenangkan Nina dan mengajak Nina pergi ke sekolah bersamanya. Namun, di saat Ibu Ati sedang berusaha mendiamkan tangisan Nina, tiba-tiba Ibu Eda, ibu dari Nina, keluar dari rumahnya dengan wajah marah. Ibu Eda memang tampaknya tidak terima dengan sikap Ibu Ati. Dia marah-marah pada Ibu Ati. Ibu Eda menganggap perbuatan Ibu Ati tersebut telah ikut campur dalam urusan keluarganya. Sebuah kata yang pedas meluncur dari mulut Ibu Eda. "Hai Ibu Ati, ngapain ngurusin urusan anak orang? Urus saja anak ibu sendiri." Ibu Eda pun segera menarik Nina masuk ke dalam rumahnya dengan terus memarahi anaknya tersebut. Dan Ibu Ati hanya termenung. Dia hanya bisa mengelus dada dan hatinya bertanya, apa yang harus dilakukan melihat perbuatan Ibu Eda yang sering memarahi bahkan memukul anaknya itu. Baik Bu, cerita tersebut juga terjadi di sekitar kita. Coba ada yang bisa ceritakan pengalaman hal yang sama seperti pada cerita Nina tadi? Baik, jadi pada cerita Nina tadi itu pesan utamanya yaitu jadi kita sebagai orang tua jika menemui hal yang sama seperti cerita Nina, coba ibu yang di pojok itu Ibu Arifiana ya. Coba Bu, ceritakan Bu pengalamannya Bu. Baik, sebaiknya kita sebagai orang tua tidak memarahi anak dan memperlakukan anak dengan buruk di hadapan orang lain. Walaupun anak itu salah ya Bu,
Ajak komunikasi dua arah dengan anak, apa penyebabnya sampai tidak mau pergi sekolah. Bantu kesulitan anak itu, Bu. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anggota keluarganya? Sebelumnya perlu diketahui untuk ibu-ibu yang di sini, jika kita mengetahui melihat ada kekerasan, maka wajib untuk membantu anak untuk segera diamankan. Selanjutnya, mari kita simak potongan cerita pada film Si Aska dan Si Gani. Kita simak sedikit ya, Bu. Serunya bermain bola. Ada siapa itu? Ada orang mau kasih bola baru buat Aksa. Wah, Aksa pingin sekali. Anak pintar, jangan ikut dengan orang lain ke tempat sepi ya. Ingat, kalau ada yang mau peluk dan cium-cium kamu, tidak boleh kalau tidak ada orang tua kita ya. Kalau ada orang yang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi senangnya waktu bermain. Lihat itu. Ada yang mau kasih permen enak. Boleh nggak ya? Kalau tidak ada ibu atau ayah, tidak boleh ya. Anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi Baik, Bu, dari film tersebut, hal apa yang harus dilakukan anak dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di masyarakat? Ya, betul. Beri peringatan atau pengertian pada khususnya anak-anak kita agar lebih hati-hati pada orang yang ingin mendekati atau menegur dan memberikan sesuatu jika tidak dikenal. Beri pengertian agar menolak ajakan untuk dibawa ke tempat sepi, seperti pada cerita Si Aska dan Si Geni.
Ya, di situ kita belajar untuk memberikan pengertian terhadap anak untuk tidak untuk berhati-hati terhadap orang yang baru dikenal. Jadi kesimpulannya yaitu kekerasan terhadap anak sering kita jumpai di mana saja, bahkan dekat dan sering terjadi di sekitar kita. Perlu kita ketahui ya Bu, pembahasan kita ini sangat berkaitan erat dengan kondisi masyarakat kita pada umumnya. Melalui pencegahan kekerasan terhadap anak, peran kita sebagai orang tua dan masyarakat akan membantu membentuk anak menjadi anak yang percaya diri, bahkan anak yang merasa bahagia, aman dan terlindungi. Seperti pada modul kita yang kita bahas, perlindungan untuk anak. Mohon diterapkan di rumah masing-masing untuk anak-anak kita, agar anak-anak kita terhindar dari kekerasan seksual di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Berikan contoh dan pemahaman yang baik pada anak. Sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Pada sesi hari ini kita akhiri dulu. Kita lanjut pembahasan lain pada pertemuan selanjutnya ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.